PKI di tengah situasi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa. Menurut narasumber saudari Al-Fatona, bagaimanakah? Jadi pada pidato 1 Juni 1945 itu menjadi momen yang sangat penting karena pada saat itu Bung Karno pertama kali merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, pada pidato itu kita bisa melihat bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bagaimana Indonesia ini memiliki dasar negara atau arah dan nilai yang dapat kita pegang untuk masa depan Indonesia ke depannya. Baik, kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu saudari Della. Menurut saya, pidato 1 Juni 1945 ini penting karena Bung Karno berusaha menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan kondisi Indonesia yang beragam, pidato ini menjadi bukti bahwa sejak awal Indonesia dibangun di atas semangat persatuan dan toleransi, sehingga bukan hanya kepentingan suatu golongan saja. Baik, kita lanjut ke narasumber ketiga kita, saudari Julhijjah. Baik, begini menurut pendapat saya, pidato 1 Juni 1945 itu lahir di tengah situasi yang sangat sulit, di mana Indonesia masih berada dalam penjajahan. Namun Bung Karno justru memikirkan masa depan bangsa dengan sangat matang. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu dirancang dengan pemikiran yang mendalam, bukan sekedar reaksi sesaat terhadap penjajahan. Baik, kita lanjut ke narasumber terakhir kita, saudari Endra. Baik, kalau saya lihat di sini, pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi momen yang paling penting karena nilai-nilai yang disampaikan oleh Soekarno masih relevan dengan sekarang. Dan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi dasar negara, tetapi Pancasila adalah pedoman hidup bangsa dan bernegara. Sehingga pidato 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Soekarno ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat penting bagi negara Indonesia. Menurut saya, kondisi Indonesia pada tahun 1945 yang masih berada dalam penjajahan sangat mempengaruhi cara berpikir Soekarno, karena rakyat hidup dalam keterbatasan dan belum sepenuhnya bebas, sehingga Soekarno berpikir bahwa Indonesia merdeka tidak hanya cukup, sehingga Soekarno berpikir bahwa kemerdekaan tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi membangun bangsa tetapi harus disertai dasar negara yang kuat dan agar bangsa tidak terpecah belah. Baik, terima kasih kepada narasumber Della. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Tantangan apa yang dihadapi Soekarno ketika harus memutuskan dasar negara? Menurut saya, tantangan paling besar yang dihadapi oleh Soekarno adalah menyatukan pandangan di antara tokoh-tokoh bangsa. Sebagian kelompok memiliki kepentingan dan gagasan yang berbeda, sehingga Soekarno harus mencari jalan tengah agar dasar negara diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, posisi politik yang belum stabil dan keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri. Indonesia diambang kemerdekaan, sehingga Soekarno harus merumuskan dasar negara secara cepat, tetapi harus tetap matang dan berpandangan jauh ke depan. Baik, terima kasih kepada narasumber Endra. Soekarno dikenal sebagai pemikir yang luas bacaannya dan karya pengalamannya. Menurut pendapat kalian, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Bisa mulai dari saya. Soekarno banyak mengambil inspirasi dari kehidupan
masyarakat seperti semangat gotong royong, musyawarah, lalu kebersamaan yang telah lama hidup di dalamnya. Untuk narasumber, apakah bisa dijelaskan langsung dengan contohnya? Oke, kalau untuk contohnya bisa kita lihat dari istilah permusyawaratan. Nah, di istilah permusyawaratan itu kita sebenarnya sudah lama mempraktikannya sejak Indonesia sebelum merdeka melalui kegiatan musyawarah, lalu kegiatan rapat desa, terus kegiatan rembuk desa. Dan kalau kita lihat saat ini di Wika kita ada yang namanya TKPE, BPWP. Itu adalah nilai kebersamaan yang diangkat oleh Soekarno untuk menjadi sila-sila dalam Pancasila. Baik, mungkin kita lanjut ke narasumber yang kedua kita. Oke, baik. Lalu menurut pandangan saya, Soekarno juga terinspirasi dari pengalaman sejarah penjajahan Indonesia. Penindasan yang dialami rakyat membuatnya sadar bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan ada pun contoh konkretnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lahir sebagai kritik terhadap penjajahan yang tidak manusiawi. Baik, lanjut ke narasumber yang ketiga. Menurut saya terinspirasi dari pemikiran tokoh-tokoh dunia dan ideologi global. Dia banyak membaca dan berdiskusi tentang nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Namun, ide-ide tersebut tidak diambil secara mentah-mentah. Contohnya, dalam konsep keadilan sosial, dalam Pancasila dipengaruhi oleh sosialisme, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agresi dan komunal. Baik, kita lanjut ke narasumber terakhir kita. Nah, menurut pandangan saya, Soekarno juga dapat inspirasi datang dari keberagaman agama di Indonesia. Ia melihat agama adalah sebagai sumber moral bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Contoh konkretnya yaitu pada sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa yang tidak menyebutkan nama agama tertentu, sehingga semua pemeluk agama merasa diakui dan dihormati. Apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofi Bronsted? Mungkin dari narasumber ada yang ingin menjawabnya. Ya, filosofis Bronsted yang dimaksud Soekarno adalah dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Soekarno menegaskan bahwa negara tidak bisa dibangun hanya berdasarkan kekuasaan atau kepentingan masyarakat, kepentingan politik, tetapi harus memiliki nilai dasar yang disepakati bersama. Mungkin bisa dijelaskan dengan contohnya. Oke, baik. Jadi Pancasila itu bukan sekedar aturan hukum, melainkan nilai hidup yang menjiwai cara berpikir bangsa Indonesia itu sendiri. Misalnya dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan kita tidak mengedepankan suara terbanyak secara kasar, melainkan kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini menunjukkan bahwa filosofis Bronsted ini menunjukkan bahwa filosofis Bronsted Pancasila benar-benar hidup dalam praktik berbangsa. Menunjukkan bahwa filosofis Bronsted Pancasila benar-benar hidup dalam praktik berbangsa, bukan hanya tulisan di atas kertas. Terima kasih kepada narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana pemikiran Barat dan Timur berpadu dalam gagasan beliau? Nah, menurut saya pemikiran Barat dan Timur itu sangat terpadu dalam gagasan Soekarno, tetapi dengan pendekatan yang efektif. Dari Barat, Soekarno mengambil nilai-nilai seperti demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia. Sedangkan dari Timur, ia mengambil nilai spiritualisme. Nilai spiritualisme ini
Soekarno mengenai letter sowing. Mungkin dari narasumber kita ingin menyampaikan pendapatnya. Welcome sowing menurut Soekarno adalah pandangan hidup suatu bangsa, yaitu bagaimana bangsa tersebut memandang dunia, manusia, dan kehidupan masyarakat. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berdiri atas pandangan bangsa lain, melainkan mereka membangun sendiri melalui pengalaman, budaya, dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila ditawarkan sebagai welcome sowing bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada narasumber ketiga kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soekarno tidak memaksakan forum untuk menerima 5 dasar atau yang kita kenal sebagai Pancasila. Lalu ia memerasnya menjadi Trisila atau Ekasila. Bisakah? Lalu ia memerasnya menjadi Trisila atau Ekasila. Mungkin dari narasumber kita ada yang bisa menjelaskannya? Oke. Kalau menurut saya, sikap Soekarno ini menunjukkan bahwa ia mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dengan menawarkan Trisila dan Ekasila, Bung Karno ingin menegaskan bahwa inti Pancasila adalah gotong royong, yaitu semangat kebersamaan dan kerja kolektif seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada narasumber kita. Kita lanjut ke narasumber yang kedua untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, begini menurut saya. Langkah ini adalah suatu bentuk kecerdasan politik. Kecerdasan politik Soekarno. Ia memahami bahwa forum tersebut terdiri dari berbagai kepentingan dan pandangan dengan tidak memaksakan 5 dasar. Soekarno membuka ruang kompromi agar dasar negara ini benar-benar lahir dari kesepakatan bersama. Baik, terima kasih narasumber kedua. Lanjut ke narasumber kita yang keempat. Menurut saya, pemerasan Pancasila yang menjadi Trisila dan Ekasila bertujuan untuk mempermudah nilai dasar negara supaya bisa dipahami oleh semua golongan. Gotong royong menjadi Ekasila, sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan ide-idenya atau pendapatnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari mana dasar ide kebangsaan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya? Baik, di dasar ide kebangsaan Soekarno berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang hidup di bawah penjajahan. Penjajahan membuat rakyat Indonesia menderita secara fisik dan mental, sehingga Soekarno menyadari betapa pentingnya mempunyai rasa kebangsaan yang kuat untuk melawan penindasan. Selain itu juga ide kebangsaan Soekarno dipengaruhi oleh sejarah Nusantara yang memiliki rasa persatuan pada kerajaan-kerajaan besar serta semangat bersatu yang dimiliki oleh daerah dan suku dalam melawan penjajahan, sehingga nasionalisme yang diberikan oleh Soekarno ini bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang menghormati kemanusiaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen ketika menyampaikan prinsip ketiga permusyawaratan perwakilan? Mungkin narasumber ada yang ingin memberikan pandangannya. Oke, jadi Soekarno berpesan agar umat Islam dan Kristen tidak menjadikan
perbedaan keyakinan lain. Sikap ini dianggap berbahaya karena dapat merusak persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Soekarno menekankan pentingnya Perda Zaimel, yaitu sikap toleransi dan saling menghormati antar umat yang beragama lain. Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi, di mana setiap warga negara bebas menjalankan agamanya tanpa merasa terancam atau direndahkan oleh kelompok lain. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan pendapatnya. Selain isi pidato, gaya penyampaian Soekarno juga sangat berpengaruh. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud Soekarno dengan zolim? Menurut Soekarno adalah menekankan pada hal-hal yang paling prinsip dan mendasar dalam membangun sebuah negara. Bung Karno berpesan bahwa dalam kondisi Indonesia saat ini, yang diutamakan bukanlah persoalan teknis atau administrasi, tetapi tentang menentukan nilai dasar negara yang menjadi arah dan pegangan bagi bangsa Indonesia. Dengan konsep itu, Soekarno memfokuskan forum agar fokus pada fondasi ideologi negara yang agar negara Indonesia merdeka memiliki arah yang jelas dan tidak kehilangan jati diri. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Soekarno mengibarkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan mengana logika ibarat orang mau menikah? Mungkin dari narasumber ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Untuk saya Soekarno ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa. Ia menekankan pandangan bahwa Indonesia tidak harus menunggu diri menjadi sempurna untuk merdeka. Justru kemerdekaan telah dijadikan awal untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, mungkin dari narasumber lainnya. Menurut saya, analogi ini menunjukkan sikap realistis Soekarno terhadap kondisi bangsa. Ia memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keterbatasan, tetapi keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan kita. Baik, lanjut narasumber selanjutnya. Perkembangan ini menegaskan bahwa keberanian mengambil keputusan sangat dibutuhkan dalam sejarah bangsa. Soekarno ingin mengembangkan semangat percaya diri Soekarno ingin membangkitkan semangat percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu belajar dan berkembang setelah merdeka. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama. Kita mungkin akan lanjut untuk pendapat dari narasumber terakhir kita. Menurut pandangan saya, Soekarno ingin menanamkan nilai optimisme kepada rakyat Indonesia. Dia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah sesuatu momentum yang penting dan harus segera diraih oleh rakyat Indonesia. Karena dengan merdeka, bangsa Indonesia mampu menentukan nasibnya sendiri. Pada semua narasumber yang telah memberikan ide atau gagasan. Iya, ada di dalam. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ide dan gagasannya. Sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi muda. Pertanyaannya, apakah ide-ide Soekarno masih relevan dalam kondisi Indonesia saat ini? Mungkin dari narasumber ada yang ingin menjawabnya atau memberikan ide atau gagasannya. Oke, baik. Ide-ide Soekarno itu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Nilai-nilai yang beliau gagas seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial masih menjadi fondasi yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Di tengah
dan berpendapat. Dengan integritas, mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik. Mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik di lingkungan kampus maupun masyarakat, serta menjaga nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin dari narasumber yang terakhir ada tambahan. Baik, menurut saya sikap peduli sosial dan gotong royong sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, karena mahasiswa tidak boleh bersikap individualis, tetapi mahasiswa harus memiliki rasa peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Dengan mahasiswa memiliki sikap peduli sosial, maka dituntut untuk berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita. Nilai nasionalisme juga sangat penting untuk diterapkan oleh mahasiswa di saat ini. Misalnya ada globalisasi yang mahasiswa harus tetap mencintai bangsanya, menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nasionalisme inilah yang menjadi landasan agar mahasiswa tidak kehilangan arah dan identitas sebagai generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika Soekarno hidup di era sekarang, isu apa yang kemungkinan besar akan ia soroti? Kepada narasumber, silakan berikan pendapat. Pelajaran terpenting dari pemikiran Soekarno adalah keberanian berpikir besar dan bertindak untuk kepentingan bangsa. Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak lahir dari sikap ragu-ragu, tetapi dari keyakinan dan keberanian mengambil tanggung jawab sejarah. Baik, mungkin sebagai penutupnya kita langsung saja untuk pertanyaan penutupnya. Apa satu pelajaran penting dari pemikiran Soekarno yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar? Silakan untuk narasumber menyampaikannya. Oke, baik. Menurut saya, Soekarno menegaskan pentingnya memiliki jati diri bangsa. Ia menolak meniru bangsa lain secara mentah-mentah dan menekankan bahwa Indonesia harus berdiri di atas nilai dan kepribadiannya sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara konteks generasi muda melanjutkan semangat dan ide besar beliau? Mungkin dari narasumber ada yang ingin menyampaikannya. Generasi muda dapat melanjutkan semangat Soekarno dengan cara aktif dalam berpikir kritis, berkontribusi dalam pendidikan, serta menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menjawab tantangan bangsa.